Beberapa minggu lalu kita udah pernah bahas nih earbuds edifier yang punya spek oke serta kualitas audio yang mumpuni. Nah, di video kali ini kita kedatangan lagi nih sebuah earbuds dari edifier, tapi ini adalah sebuah earbuds gaming. Nah, buat teman-teman yang mungkin lagi nyari earbuds untuk bermain game, maka wajib untuk simak produk yang akan kita review kali ini. Kira-kira seberapa oke sih earbuds gaming ini? Mari kita sama-sama lihat produknya. Seperti apa detailnya? Kita masuk ke dalam videonya. Halo guys, balik lagi bersama Ivan di sini dan kali ini kita kembali mereview sebuah earbuds dari edifier, yaitu edifier Hackett GT2 Gaming Earbuds. Dan seperti biasa, pembahasan akan kita mulai dari unboxing, desain, fitur, kualitas suara, hingga pengalaman pemakaian yang kita rasakan selama pengetesan. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Pada bagian isi kotak kemasannya, earbuds gaming ini hadir dengan warna hitam yang dikombinasikan warna silver pada setiap sisi kotaknya. Dan kalau dilihat dari sisi depan, di sini kita akan menemukan gambar dari produk, logo Hackett GT2, logo Bluetooth, serta teks bertuliskan Made for Gaming yang mempertegas bahwa earbuds ini adalah earbuds gaming. Lanjut ke sisi kirinya dan kanannya, di sisi kiri hanya terdapat logo edifier dengan background berwarna silver. Sedangkan di sisi kanan terdapat beberapa gambar fitur dari earbuds itu sendiri. Sementara untuk sisi bawahnya hanya terdapat logo edifier yang diikuti dengan keterangan tambahan produk. Sedangkan untuk sisi atasnya di sini tidak terdapat apa-apa, hanya polos saja. Nah, yang terakhir untuk sisi belakang, pada sisi ini menjadi tempat dari spesifikasi produk dengan berbagai bahasa. Lalu nggak ketinggalan juga terdapat logo Hackett GT2 yang diikuti keterangan gambar device yang kompatibel dengan earbuds gaming ini. Serta terdapat gambar dari kotak penjualan yang nantinya akan kita dapatkan jika membeli produk ini. Setelah bahas kotak, kita lanjut ke isi paket penjualannya. Nah, seperti yang tadi sudah kita tunjukkan, di sisi belakang kotaknya ini kita akan mendapatkan satu buah charging case dan sepasang earbuds di dalamnya. Lalu juga kita akan mendapatkan kabel charging USB Type-A to Type-C sepanjang 50 cm, stiker Hackett GT2, dan buku manual untuk earbuds ini. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam isi kotak penjualannya. Pada bagian desain, earbuds gaming ini hadir dengan warna hitam di sekujur bodi yang memiliki bentuk seperti segi enam pada earbudsnya. Dan kalau kita lihat di tiap sisi earbudsnya, maka di bagian depan kita hanya menemukan LED indikator serta logo Hackett dengan motif garis miring. Sementara untuk port USB Type-C-nya berada di bagian bawah dari charging case-nya. Sisanya untuk sisi earbudsnya hanya polos saja, tidak ada yang terlalu menonjol di sini. Kemudian untuk charging case-nya ini memiliki ukuran 6,5 x 4,8 cm dengan ketebalan sekitar 3,6 cm dan bobot 27 gram tanpa earbuds. Kalau dilihat dari dimensinya ini tergolong compact dan material plastiknya juga solid. Beralih ke bagian earbuds, dari tampilan desainnya earbuds gaming ini mengusung konsep Hall Ear sebenarnya. Tapi edifier menyebutnya ini menggunakan konsep semi in-ear. Ya, ini bertujuan memberikan kenyamanan serta penggunaannya lebih solid di beragam bentuk lubang telinga manusia. Selain itu secara tampilan, kalau menurut kita sih konsep semi in-ear ini justru akan terlihat lebih keren karena lebih terlihat jelas desain gamingnya. Ya minimal buat kita yang suka pamer-pamer, ini bagus sih desainnya. Lalu untuk ukurannya sendiri, earbuds gaming ini memiliki dimensi sebesar 3,5 x 2 cm dengan ketebalan sekitar 1,7 cm dengan bobot 7 gram. Jadi jika di total earbuds dan charging case-nya hanya sebesar 34 gram saja. Meskipun secara keseluruhan ini menggunakan konsep semi in-ear, tapi secara keergonomisan ini masih oke kita pakai lama-lama. Dan waktu kita coba pakai ini berjam-jam buat mabar bareng teman-teman, tetap nyaman kok di telinga. Nggak bikin cepat pegel ataupun bikin sakit telinga kita. Sementara untuk permukaan earbudsnya ini simple saja. Pada sisi luarnya hanya terdapat logo GT berwarna merah serta sensor touch panel dari earbudsnya. Sedangkan untuk sisi dalamnya, di sini terdapat lubang driver speaker yang diikuti dengan huruf L untuk penanda sebelah kiri dan R untuk sebelah kanan. Lalu di bawahnya terdapat sepasang konektor logam dan gak ketinggalan juga sebuah lubang mikrofon sebagai jalur komunikasi dari earbuds ini. Lebih lanjut untuk kualitas suaranya, secara spesifikasi unit earbudsnya ini memiliki dynamic driver dengan diameter sebesar 13 mm dengan impedans sebesar 32 ohm, frekuensi respon 20 Hz hingga 20 kHz dan sensitivitas suara 98 dB.
Dan untuk outputnya dari audionya sendiri, earbuds ini menggunakan codec SBC. Earbuds gaming ini juga sudah dilengkapi noise cancellation demi kenyamanan saat bermain game menggunakan earbuds ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin merasakan keheningan, ini mungkin bisa jadi solusi buat kalian. Nah, kalau dilihat dari spesifikasinya ini sudah oke lah ya. Dan waktu kita cobain buat dengerin lagu ataupun nonton film, ini juga udah oke. Kualitas audionya sih lumayan, karena yang kita rasakan kombinasi suara treble dan bassnya bisa dinikmati dengan baik di telinga. Apalagi buat kita pribadi yang suka dengan genre lagu EDM, dengan musik jedak-jeduk, yang punya tingkat volume tinggi begini masih stabil sih suaranya. Tapi walaupun begitu, kita lebih prefer volumenya di 80-90% aja. Karena kalau dinaikin ke tingkat 100, suaranya ini mulai sedikit bocor. Jadi menurut kita nggak perlu lah kita dengerin lagu sampai mentok gitu volumenya. Di 90%-nya sudah enak kok. Oh ya teman-teman, nanti untuk menaikkan dan menurunkan volumenya hanya bisa lewat device kita. Karena earbuds ini belum ada independent volume. Jadi butuh sedikit effort keluarin HP lagi untuk urusan volume begini. Berikutnya kita coba earbuds ini untuk bermain game. Dan gak lupa juga kita aktifkan mode game di earbudsnya. Produksi yang keluar ini jauh lebih gokil, terutama main game-game FPS atau tembak-tembakan itu ini jelas banget kerasa guys. Suara seperti tembakan, langkah kaki musuh, dan ledakan gitu ini terdengar lebih jelas dan natural. Sehingga selain memberikan pengalaman bermain yang berbeda, earbuds ini juga bisa menambah efektivitas saat bermain game. Secara keseluruhan sih audio earbuds ini udah oke lah pokoknya. Kita mau pakai main game, dengerin lagu, nonton film, ini bisa disikat abis guys. Tapi memang ya menjadi kekuatan dari earbuds ini waktu kita pakai buat main game sih. Lebih kerasa gitu. Langkah musuh dari kiri kita bisa dengar, suara ledakan jauh atau dekat itu bisa kita dengar guys. Kemudian untuk latency soundnya walaupun sudah menggunakan Bluetooth versi 5.3, earbuds ini tetap masih ada delaynya selama 40 millisecond atau 0,04 detik. Jadi ya walaupun bisa dibilang minim, tapi tetap masih ada delaynya. Nah yaudah, daripada penasaran, berikut ini deh tes suara delay dan suara yang bocor keluar dari Edifier Hackett GT2 Gaming Earbuds. Lanjut ke bagian fitur, seperti yang sudah kita bilang bahwa gaming earbuds ini sudah menggunakan Bluetooth versi 5.3 dengan codec audio SBC dengan effective distance sejauh 10 meter dan sudah disupport oleh Bluetooth protokol seperti A2DP, AVRCP, dan HFP. Nanti untuk mengkoneksikan Bluetooth-nya mudah aja guys, seperti kita mengkoneksikan Bluetooth pada umumnya. Nanti kita cukup menyalakan Bluetooth pada device, setelah itu kita keluarkan earbuds dari charging case-nya. Nah, namun di sini kita perlu menekan selama 3 detik di kedua touch sensor earbuds-nya dan akan otomatis terkoneksi ke device kita. Selain itu, Bluetooth pada earbuds ini juga belum bisa terhubung lebih dari satu device. Jadi kalau mau mengkoneksikan ke device lain, mau nggak mau kita harus matikan dulu Bluetooth dari device sebelumnya. Lebih lanjut, nanti untuk mengendalikan media playernya, kita tinggal menekan Smart Touch Control pada sisi kiri ataupun kanan earbuds-nya. Nanti kita cukup tekan 2 kali touch control sebelah kiri atau kanan untuk play and pause. Sementara untuk next dan previous-nya cukup tahan selama 2 detik touch control sebelah kanan untuk next dan tahan 2 detik sebelah kiri untuk previous. Lalu kalau ingin mengaktifkan mode gamenya, kita bisa tekan 3 kali touch control sebelah kanan. Sedangkan kalau kita ingin menggunakan voice note, cukup tekan 3 kali di sebelah kiri. Lalu untuk urusan mengangkat dan menutup telepon, kita cukup tekan 2 kali di sebelah kanan atau kiri untuk mengangkat telepon. Sementara untuk mereject telepon, kita tinggal tahan sekali selama 2 detik touch control sebelah kanan maupun di sebelah kirinya. Selanjutnya untuk menunjang komunikasi dari earbuds ini, maka sudah ada lubang mikrofon pada earbudsnya. Dan kalau ditanya soal kualitasnya, menurut kita ini udah oke untuk menangkap suara ataupun mendengar hasil suara yang masuk ke earbudsnya. Jadi untuk komunikasi nggak perlu khawatir, mau dipakai ngezoom atau teleponan sama doi masih terdengar jelas kok suara dari mikrofonnya. Nah untuk urusan audio mending kita langsung kasih tunjuk aja deh hasil suara dari mikrofon Edifier Hackett GT2 Gaming Earbuds. Oke teman-teman, ini merupakan hasil dari tes mikrofon Edifier Hackett GT2 Gaming Earbuds. Sudah ada laptop di samping itu yang kita nyalakan audio recording yang terhubung ke earbuds yang lagi Ivan pakai. Gimana kualitas suaranya teman-teman bisa nilai sendiri, teman-teman bisa dengar sendiri apakah suaranya terdengar jelas atau tidak. Silakan teman-teman. Oke, terima kasih.
Terakhir di bagian fitur, demi mendukung fleksibilitas, earbus ini juga sudah mendapat sertifikasi IPX4 yang artinya kita nggak perlu khawatir terkena debu ataupun percikan air. Tapi harus diingat, ini bebas percikan air. Kalau seember bukan ke percikan, tapi ke sebor namanya. Oke. Selanjutnya di bagian baterai, charging case earbus ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 200 mAh yang bisa menyuplai daya untuk earbusnya selama 18 jam. Dan charging rate yang disupport adalah 5 volt 1 ampere atau setara dengan charger berdaya 5 watt dengan charging time selama 2 jam. Sementara untuk earbusnya masing-masing unitnya dilengkapi dengan baterai berkapasitas 30 mAh dengan klaim playing time selama 4,5 jam. Dan waktu kita tes menggunakan earbus ini, earbusnya mampu bertahan selama 4 jam 21 menit dari 100 hingga 5% baterainya. Dan charging rate yang disupport adalah sebesar 5 volt 500 mAh dengan charging time selama 2 jam. Lalu nanti sebagai penanda earbusnya sudah terisi penuh atau belum, kita bisa lihat lampu dari indikator dari charging case-nya yang berkedip berwarna biru saat kondisi low dan akan menyala stabil jika sudah terisi penuh. Jadi kita nggak perlu bingung kalau earbus ini udah penuh atau belum. Kita cukup lihat dari LED indikatornya aja. Overall, menurut pendapat pribadi kita, Edifier Hecat GT2 Gaming Earbus ini merupakan sebuah gaming earbus yang cocok buat kita yang ingin terlihat lebih proper dalam bermain game. Desainnya yang simple dan juga elegan membuat ini terlihat tidak norak saat mau dibawa kemana-mana. Dan untuk kualitas suaranya, untuk mendengarkan musik ataupun nonton film memang tidak sewah dari earbus Edifier yang pernah kita bahas sebelumnya. Tapi untuk urusan bermain game, menurut kita ini oke banget. Kita bisa bilang sih earbus ini akan memberikan pengalaman yang berbeda lah dibandingkan menggunakan earbus biasa saat kita bermain game. Lalu bicara soal harga, di sini nggak kalah menarik guys, karena Edifier memberikan harga diskon eksklusif launch di Tokopedia dari 799.000 menjadi 369.000 saja. Ditambah kita akan mendapatkan gratis pouch Edifier seharga 79.000. Tapi yang perlu teman-teman catat, promo ini berlaku mulai tanggal 18 Desember sampai tanggal 24 Desember 2024. Nah, gimana guys? Menarik bukan promonya? Jadi langsung aja, ya kan? Nanti teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek link toko resmi Edifier di deskripsi yang kita tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan jangan lupa juga kunjungi beberapa YouTube channel kita di bawah Pichel Media Group yaitu Pichel Main Game yang bahas game konsol, PMG Fans yang bahas vlog aktivitas kita dan keluarga, serta Pichel Toast Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada di subscribe guys. Jadi itu video kita kali ini. Saya Ivan pamit. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.